Kenapa? Karena dia punya utang budi Abu Bakar. Karena Abu Bakar sering ngasih. Orang kalau ada orang ngasih mulu sama kita segan nggak sama dia? Kita nggak minta dikasih, pokoknya dikasih mulu sama dia. Kira-kira kita segan nggak? Itulah Abu Bakar. Bahkan ketika hijrah itu, semua hartanya diangkut untuk menemani Rasulullah. Tujuan supaya apa? Supaya nanti Rasulullah selamat. Misalkan di tengah jalan nanti ada kejar-kejar orang dan sebagainya, itu hartanya akan bayar buat tebus. Luar biasa saya Abu Bakar. Sampai di rumah nggak bisa apa-apa. Nah suatu saat Sayyidina Umar itu pengen ngalahin Abu Bakar. Karena apa? Sayyidina Umar habis dapat rezeki besar. Wah, habis dapat rezeki, turun perintah perang. Maka seluruh sahabat itu datang Pak berbondong-bondong menuju Rasulullah membawa harta yang dia bisa. Di zaman dulu perang begitu. Yang dagang, yang ngojek, yang segala macam, yang petani, perang datang. Ayo bawa sendiri apa yang punya. Ada yang bawa pacu, ada yang bawa bekal dan sebagainya. Itu bawa masing-masing Pak. Bawa masing-masing. Nah ketika itu Sayyidina Umar bawa harta banyak. Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya dapat rezeki, saya bawa harta saya untuk perjuangan, untuk jihad fisabilillah, untuk perang. Ditanya Rasulullah, banyak sekali kau bawa harta buat dana perang, ya Rasulullah. Terus bagaimana dengan di rumah, ditinggalin belum? Saya sudah tinggalkan sebanyak apa yang saya bawa sekarang. Jadi separohnya Pak. Separoh. Misalkan Sayyidina Umar bawa ke Rasulullah 1 juta, berarti yang di rumah juga 1 juta. Setengah harta yang dibawa. Nggak berapa lama datang Abu Bakar. Abu Bakar. Bawa lebih banyak lagi. Ditanya, ya Abu Bakar, iya. Ini harta kau bawa, iya. Terus yang di rumah gimana? Yang di rumah sesuai ke Allah. Artinya semua hartanya diangkut semua Pak. Semua hartanya diangkut untuk perjuangan. Nggak sepeser pun dengan Abu Bakar tinggalin. Maka ada umat, kalah lagi. Karena nggak ada yang bisa ngalahin Abu Bakar. Dalam hal apa? Kemarin kan sampai ada pohon korma yang dibeli, 1 pohon korma dibeli dengan berapa? 40 pohon korma yang sudah didapat. Nah, sebagai ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini menceritakan tentang luar biasanya sifat dan sikap Abu Bakar. Ya, sifat dan sikap Abu Bakar. Kemudian dan memang tidak diragukan lagi ke dalamnya bahwa Abu Bakar itu memiliki sifat yang luar biasa. Namun ulama lain menyatakan bahwa ini sifatnya umum. Sifatnya umum. Cuma memang di antara sifat-sifat itu yang paling menonjol adalah Abu Bakar. Jadi ada nggak orang-orang yang banyak? Ya contoh di masa jauh-jauh di Indonesia itu ada seorang ulama besar di Martapura tuh. Abah Tulus Kumpul, itu kalau sedekah apa? Ketemu kamu, 1 juta. Bahkan beberapa kali donasi ke Palestina itu tanpa sepengetahuan orang-orang lain. Itu luar biasa. Banyak kok orang-orang yang memang bersedekah mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang paling diantara yang paling besar itu sampai diabadikan dalam Al-Quran itu adalah Abu Bakar. Nah kemudian nanti kata Rasulullah dalam hadisnya, ma'an faqo. Nah kalau gini, barang siapa yang membelanjakan sepasang barang di jalan Allah, maka para malaikat penjaga surga memanggilnya. Jadi artinya gini, barang siapa yang banyak memberikan, banyak bersedekah, banyak berzakat, maka akan dipakai oleh malaikat. Ya, hai hamba Allah, inilah yang baik. Maka Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah merupakan satu keharusan bagi seorang yang masuk surga dipanggil dari pintunya? Dan apakah ada seorang yang dipanggil dari semua pintu surga? Jadi begini, kan pintu surga banyak Pak. Ada pintu buat orang yang sholat, buat orang yang jaga dan sebagainya. Jadi orang itu akan dipanggil oleh surga, akan dipanggil ke surga masuk dari pintu yang sudah ditentukan. Sama kalau kita masuk stadion ada gate 1, gate 2, gate gitu kan. Nah,
Apakah setiap orang akan dipanggil dari pintu masing-masing? Ya. Ada nggak orang yang akan dipanggil oleh surga? Terserah dari mana aja dia mau masuk, dari pintu manapun. Berarti ini luar biasa nggak? Luar biasa. Karena kalau pintu puasa hanya dimasuki oleh orang yang puasa, yang rajin baca Quran nggak bisa masuk situ. Itu bukan pintunya, pintunya sebelah sono. Ya, pintu khusus nih. Nah, tapi ada orang yang nanti boleh masuk dari surga terserah mau dari pintu manapun karena dia spesial. Nah, kata Rasulullah, "Na'am, betul. Waju anatakuna minhum." Betul, nanti di surga itu ada orang yang dipanggil masuk surga, dibolehkan masuk dari pintu manapun. Nah, aku berharap semoga engkau termasuk seseorang dari mereka. Abu Bakar. Jadi Abu Bakar didoakan oleh Rasulullah, semoga engkau ada salah satu orang yang akan masuk dari pintu mana. Kalau yang dari Rasulullah sudah pasti, Pak. Sudah pasti. Nah, inilah inti dari surat Al-Lail, bahwa intinya mengawali inti Al-Lail adalah pada ayat inna sa'yakum lasyatta. Sungguhnya kali itu berbeda, macam-macam, gitu kan? Wa amman bakhila wastakbar. Kayak itu macam-macam. Nah, ada orang yang baik, ada orang yang suka memberi, ada yang bertakwa, dan dialah orang-orang yang nanti akan dikasihkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang pelit, yang mempercayai diri, nggak percaya sama yang hari akhirat, dialah orang yang akan masuk neraka. Intinya itu dua. Jadi inti dari Al-Lail adalah manusia itu nanti terdiri dari dua golongan. Ada yang kada bawa tawala, ada yang atawa watako. Terserah kita mau pilih yang mana. Kalau kita pilih yang atawa watako, wasadaqu bil husna, maka Allah akan kasih kita kemudian menuju surga dan menjadi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita bakhilah wasdaqna wa kada bawa tawala, kita menghindari, kita tidak beribadah, kita pelit terhadap harta kita, maka Allah akan mudahkan kita masuk neraka. Terakhir, poin yang ketiga adalah ketika kita memberi, nggak usah punya tendensi apapun, apalagi sampai kita hitung-hitungan. Wah, saya mau dapat 1 juta, saya masuk ribu. Karena kalau saya kan dibalas 10 kali lipat, gitu ya. Sedekah dia 100 ribu, ya kagak dapat. Gitu. Ya, jadi kita mengasih aja, nolong aja. Tujuan apa? Illa tiga awajhi rabbihil, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ridho Allah. Kemudian nanti biar apa? Wala fayarah. Karena apa, Pak? Kita itu bisa ridho, ya. Kita pengen kan apa? Allah ridho kepada kita. Caranya sesuai. Kita harus ridho dulu. Radhiyallahu anhum wa radu. Siapakah orang-orang yang Allah ridhoi? Dari kalimat khasyiyah Allah. Orang yang takut pada Tuhannya, takut disiksa, takut gak dapat ridhonya, takut gak dapat rahmatnya. Ya, itu barangkali lagi beramal, beribadah hanya pada Allah, nggak perlu ada siapa. Baik, ada mau tanya, silakan. Coba, ya silakan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait misalnya saya ini dulu 15 tahun kurang lebih kerja di perbankan, ya. Selama di perbankan itu selalu ada kajian tuh, kalau setiap Senin, Kamis, terus setiap harinya talim, pada asar, insya Allah tuh dekat terus. Tapi begitu keluar dari bank, kita kerja yang nggak jelas itu, misalnya proyek tergantung ada di mana, ya kita juga jelas ketemu juga gitu. Jadi seolah saya tuh jauh dari jauh dari kajian juga, dekat ustaz-ustaz. Lalu kalau di perbankan tuh